Malam memang kurang. Tengah malam memang kurang, tengah malam. Udah coba bentang. 5 juta bos, TikTok gua yang nonton. Ya, oke mulai. 5 juta. Buset, luar biasa. Oke bang, soal Marcel Radival nih bang. Ya, Marcel Dia Radikal. nyebutkan abang Marcel Radikal apa Marcel Radikal? Marcel Radival. Oh, Radikal kali ya. Ya, dia bilang pasal-pasal yang dikenakan ke dia nggak kena delik aduan, itu gimana tuh bang? Kalau pasal yang dia bilang nggak kena ke dia itu nanti kita serahkan kepada kepolisian. Kita ini adalah anak bangsa yang memang mengikuti peraturan negara, khususnya undang-undang. Jadi kalau memang deliknya masuk, kita konseling dengan pihak kepolisian. Kemarin Polres Jakarta Selatan ternyata sersernya pun bilang ini masuk, ya kita diterima laporannya. Lantas kalau sudah diterima, artinya administrasi hukum pidananya sudah masuk P1, P2, P3 tinggal menunggu pemanggilan saksi-saksi, ya. Lalu pemanggilan terlapor, saksi terlapor, dan ya mungkin nanti kita lihat proses hukumnya seperti apa gitu. Kalau masalah dia bilang dia nggak kena delik atau apa, ya itu mah asumsi dia. Yang jelas kami sebagai kuasa hukum dari para dukun-dukun ganteng ini tetap melakukan prosesnya sesuai dengan rule-nya. Tidak mau juga gegabah, tidak mau juga menyepelekan kepolisian, ya, karena kita tahu kepolisian sekarang ini sedang berbenah dan sangat bagus ya sekarang ini ya, walaupun ada permasalahan kemarin ya, tapi saya rasa di kepolisian kita ini bagus dan profesional. Bang, kalau boleh tahu alasan abang untuk melapor pesulap merah ini apa bang alasannya? Alasan kami hanya satu, kami mengambil dan menangkap hasil chat ya yang ada di Instagram saudara pesulap merah, Instagramnya ya, dengan narasi yang berbunyi bahwa bahwa dukun itu semua cabul dan penipu ya, kalau nggak salah kurang lebih seperti itu, cabul dan penipu. Nah, dari lokus dan tempos tersebut maka kami rangkum dan kami ambilkanlah hasil screenshot itu untuk jadi alat bukti pertama, bukti permulaan untuk bahan laporan kami kepada pihak kepolisian. Setelah itu kami juga mengambil video-video di Instagram beliau, di YouTube beliau itu yang menyatakan berulang-ulang dengan niat ya, mens reanya ada niat jahat, berulang-ulang mengucapkan bahwa dukun itu cabul dan penipu. Ini yang nggak bisa disangkal oleh Marcel ya, pesulap merah. Walaupun dia bilang saya ini bertujuan ya, walaupun akhirnya setelah itu dia berbicara untuk mengklarifikasi bahwa saya bertujuan tidak untuk semua dukun. Dia bilang hanya dukun-dukun yang mencari keuntungan. Jadi saya tidak permasalahkan bahasa dia berkelit dalam hal itu, tapi yang saya permasalahkan adalah saat dia membuat itu temposnya sudah masuk dalam delik aduan absolut ya. Artinya organisasi dukun ini melaporkan saudara pesulap Marcel ya, akunnya bukan pesulap Marcel ya, tapi akun Radival Marcel Radival 1 dan Marcel Radival 2. Yang kami laporkan itu akunnya, bukannya si pesulap merah. Tetapi seiring berjalannya waktu kami melihat pesulap merah ini kayak kebakaran jenggot gitu. Padahal yang kami laporkan akunnya. Artinya di sini ada indikasi dia patut diduga pelaku daripada kejahatan ini. Pelaku daripada pelanggaran undang-undang ITE ya. Undang-undang ITE nomor pasal 28 ya, ayat 2 junto pasal 45A. Gitu. Tapi sebelumnya udah ada komunikasi dengan Marcelnya langsung belum sebelum abang melaporkan perkara ini? Jadi kami menganggap bahwa kalau untuk dalam hukum acara pidana tidak perlu konfirmasi. Jadi kami melihat berkali-kali dia melakukan kejahatan itu dan kami anggap mens reanya masuk, actus reusnya, perbuatannya juga sudah memenuhi unsur, ya maka kami laporkan. Gitu. Karena ini bukan kami bawa ke ranah perdata, karena ini pidana, jadi kami nggak perlu somasi, nggak perlu apa. Jadi dia silakan aja menjawab. Per kapan bang pelaporannya dan gimana? Laporannya Selasa malam Rebo ya, Selasa malam Rebo. Tanggal? Tanggal 10 malam. Ini laporan kan ada. Dikasih unjuk bang.
Ini laporannya. Laporannya tanggal berapa nih? Tanggal 10 Agustus. Jam 2 malam. Tahan bang. Di mana Bang? Di Polres Metro Jakarta Selatan. Bang, Marcel juga kan ada berkelit dengan pasal-pasal yang dia sebut bahwasannya perdukunan dan perjimatan itu nggak boleh. Menurut abang sendiri seperti apa bang? Kan dia selalu membawa pasal itu tuh, yang sebentar Ya, pasal 459 546 sampai 549. Iya. Jadi pasal-pasal tersebut di dalam KUHP ya, kalau nggak salah itu, Iya. itu pasal-pasal yang berimplikasi terhadap kegiatan dukun yang mengakibatkan kerugian orang. Pasal-pasal itu, kalau tidak ada kerugiannya, maka pasal itu tidak bisa diterapkan. Namun terhadap pasal itu tidak untuk para dukun-dukun yang telah keluar akte Kemenkumhamnya. Ingat ya, catat ya, pasal itu bisa berlaku apabila si dukun itu tidak mempunyai legalitas. Namun ketika dukun itu sudah mempunyai izin NIB seperti ini ya, izin NIB, SK Kemenkumham, lalu surat-surat lainnya, surat tugas dan lain, ini nggak bisa karena beliau terikat langsung. Ini surat tugas dipegang. Ini NIB-nya, ini Kemenkumhamnya, ya, ini Kemenkumham. Pegang dan pegang. Ini Kemenkumham pegang. Dan pegang. Adinda Jindan. Ini akte pendiriannya. Akte pendiriannya ini nama LSM-nya Lembaga Swadaya Masyarakat Tabib Paranormal Hipnoterapi dan Dukun Indonesia. Artinya dia sudah tidak bisa berkelit lagi karena ini sudah sah secara hukum, secara de facto dan de jure bahwa dukun punya organisasi. Jadi kalau mereka bilang atau si pesulap merah bilang ya, padahal kami melaporkan akunnya loh, tapi karena dia kebakaran jenggot jadi kita konferensi pers. Padahal menurut si pesulap merah katanya Undang-Undang 36 tahun 2009 pasal 1 angka 16 itu tentang pengobatan alternatif tidak ada bahasa dukun di situ. Kami memang membenarkan bahasa itu. Pengobatan alternatif tidak menyebutkan dukun, tetapi dalam kamus bahasa Indonesia dukun adalah salah satu karakter dukun adalah pengobatan alternatif. Dukun ada berapa karakter ya? 1, dukun beranak. 2, dukun santet. 3, dukun terawang. 4, dukun hujan. 5, dukun pelet. 6, dukun bla bla bla, yang termasuk pengobatan alternatif. Jadi dukun ini sebenarnya adalah bahasa dari bahasa dari hasil penelitian secara empirik dari turun temurun budaya bangsa Indonesia. Makanya disebutlah orang-orang yang dalam 12 kategori dukun tadi itu adalah namanya dukun. Jadi ada orang tukang urut ya dukun. Dukun urut. Ya, dukun urut. Ada orang dukun bayi, Dukun beranak. gitu. Dukun beranak. Jadi tradisi Indonesia ini akhirnya dilegalkan dalam satu kamus bahasa Indonesia yang nantinya seorang saksi ahli akan menyebutkan itu, bahwa kalimat dukun yang dijabarkan oleh si pesulap merah tentang dukun yang katanya penipu dan cabul itu harus dipertanggungjawabkan oleh si pesulap merah. Saya akan kumpulkan dukun-dukun yang ada di Indonesia yang bergabung dalam organisasi ini, lalu akan saya pertanyakan, mana yang menipu kamu Marcel? Mana yang mencabuli kamu Marcel? Kalau ada yang mencabuli kamu, ada yang menipu kamu, silakan lapor ke polisi. Karena ini delik aduan absolut. Tetapi kalau tidak ada yang menipu kamu, maka kamu akan masuk penjara. Gitu. Artinya di sini saya peringatkan kepada saudara Marcel atau pesulap merah, jangan menyepelekan orang. Ingat ya, antara ilmu sulap yang berlandaskan ilmu fisika tidak bisa digabungkan dengan ilmu dukun. Dukun ini ilmu metafisika yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, gitu loh. Artinya di sini jangan sampai para pesulap-pesulap ini salah, karena di dunia ini banyak yang diciptakan oleh Allah itu berpasang-pasangan, ada yang palsu, ada yang asli. Nah kalau pesulap ini memang trik ngikutin cara dukun. Dia lihat dukun zaman dulu, pada zaman Diponegoro berjuang, dia dengan selendangnya itu menjatuhkan pesawat Belanda, ya kan? Zaman-zaman dulu banyak cerita-cerita tentang kesaktian bambu kuning gitu loh. Jadi kalau Marcel ini tidak mempercayai cerita itu, dia tidak percaya tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Makanya Marcel ini kayaknya dia lahirnya di Amerika dia.
Ya, kebanyakan makan keju gitu. Saya datang ke sini dia kaget. Tapi saya dengar rumahnya di Tangerang, jangan Tangerang Kabupaten ya. Kita lihat dulu di mana kabupatennya, saya tanya. Ntar saya samperin, saya datang di rumah Marcel. Gitu. Kan ini tetangga saya di BSD dia di Tangerang. Artinya di sini ya, kalau Marcel ingin berkelit begini, jangan berkelit karena ini udah masuk delik. Saya sarankan panggil pengacara yang paling hebat di Indonesia untuk dampingi Marcel. Panggil. Saya kasihan kalau dia di penjara. Gitu. Ya. Saya kasihan. Cari pendamping hukum yang sehat, yang bagus. Suruh mengeles, cari pasal-pasal untuk ngeles. Itu aja saran saya. Jangan cari pengacara yang tanggung, ya. Bila perlu pengacara-pengacara top yang sering masuk TV. Ya, jadi saran saya itu aja. Oke, Bang. Cuman Marcel sendiri kan dari kemarin istilahnya saat ditanyakan atau seperti apa, dia hanya menuntut pembuktian nih. Dia nggak mau menjawab tentang dia dilaporkan atau gimana. Dia hanya bilang menuntut pembuktian. Nah, gimana? Maksudnya mungkin dari perwakilan asosiasi hukum di sini bisa menjawab atau seperti apa, Bang? Gini saya jawab dulu. Kalau masalah pembuktian seperti apa yang dia mau, tinggal buka YouTube. Pembuktian ilmu metafisika ada di YouTube. Orang kena santet, buka, bukti, tanya langsung sama orang yang kena santet. Pembuktian tentang ilmu fisika ada di pesulap. Tanya dia di komputer atau apa, gitu. Tanya dia di komputer ilmu fisikanya tentang pesulap. Bagaimana? Kan pesulap pakai alat, gitu. Jadi jangan tanya pada dukun-dukun. Dukun-dukun ini menjalankan ilmu laduni, ilmu hikmah, ilmu-ilmu yang didapati dari Tuhan-Tuhan. Dukun ini bukan saya dari agama Islam, ada dukun paranormal dari agama Kristiani dan lain-lain. Karena mereka percaya goib. Agama meyakini dan secara sungguh-sungguh wajib diyakini bahwa agama mempercayai hal yang goib. Maka ketika kita tidak percaya akan hal yang goib, kita tidak percaya Tuhan. Kapan manusia ketemu Tuhan? Kapan manusia ketemu dengan setan langsung? Jarang ada yang ketemu. Kalaupun ketemu Tuhan siapa? Nggak ada. Nabi Muhammad SAW aja sampai ke arsy Allah aja nggak bisa gitu loh. Malaikat aja kebakar, mau langsung ke singgasananya Allah. Nah ini model Marcel mau ketemu Tuhan, bagaimana caranya? Ketemu dulu Pak Agus nih, ya. Ini dukun santet ini. Ayam udah 5 disantet sama dia. Jangan salah, manusia belum ya kamu ya. Jangan dosa. Coba kamu yang nantang kemarin Marcel tembak menembak. Nah, Gimana? ya, ini kan sama Bang Rame-rame ini kan ya. sempat nantang itu tembak menembak. Kemarin tapi kata Marcel juga pernah dapat tantangan seperti itu dan yang nantang gitu Dari menembakkan pemburuan tuh. menembakkan Iya, kakinya. pemburuan tuh. Ternyata kakinya tuh bolong dan Dengar, Bang. Marcel atau pesulap merah itu ya, beliau menantang gitu. Emang ada ditembak katanya. Dan ilmu-ilmu kebal pun nggak usah dipraktekin, kata beliau, ya kan? Waduh, kata beliau, tawadu beneran, ya kan? Nah, setelah guru saya ke tempatnya Marcel, ke studionya lah, begitu ke studionya Marcel, beliau satu nih yang saya permasalahkan ya, beliau mengatakan anti tembak itu memakai trik. Dari zaman dulu pun ilmu-ilmu kebal sudah ada. Pitung ditembak kagak mati, tapi menunggu ajal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak tidak ya tidak. Allah berkehendak mati ya mati, begitu. Nah, terus yang dari kain Bang ya? Kain yang ditembak kain itu ya. Itu disengaja ini saksi hidupnya. Karena apa? Ini bukti-bukti sini semua nih. Marcel menghina seorang guru, yaitu guru saya pribadi. Guru saya pribadi itu. Bang Haji, guru saya pribadi, beliau dihina oleh Marcel. Contoh penghinaan beliau. Ketika guru saya menyamperin ke beliau, jabat salam tangan pun nggak mau. Jawabannya apa coba? Kalau kita jabat tangan berarti kita udah clear dong permasalahan, damai, sombong tidak. Dan seorang bapak nih mengasihkan ibarat kata ilmu buat anak, dikasih buku lah begitu ya. Begini nih bukunya nih. Tidak mau beliau. Tidak mau. Nah, jadi Marcel itu silakan jadi orang jangan terlalu sombong lah. Dengan keadaan kejayaannya baru sekarang jangan terlalu sombong begitu. Nah, dan saya pun istilah kata ingin membuktikan, beliau sudah menyebut nama organisasi saya ya, pemburu hantu ya, disebut sama beliau. Nah, saya ingin membuktikan kepada beliau yang beliau katakan
yang ditembak di istilah kata jebol. Karena Marcel tidak percaya ketika ditembak kaki itu nggak jebol kaki. Marcel ini yang jebol, dor. Marcel ini yang tidak jebolnya. Begitu ceritanya. Jadi jangan jadi pada saat si Marcel melihat Pak gurunya beliau Haji Ridwan ini menembakkan kaki, ya, jadi itu sama Pak Ridwan itu udah jelas, Pak Kiai Ridwan itu menjelaskan bahwa ini yang jebol, jedor. Ini yang tidak. Nah, ini yang tidak jedor. Karena Pak Ridwan itu sakti Bandraguna. Kalau saya lihat, saya sering melihat dia nembak-nembakin kaki itu berpuluh-puluh kali. Tembakan itu terus ditembak sama dia. Artinya di sini Marcel hati-hati. Kalau menurut saya si Marcel ini bagaikan ini loh, maaf ya, ini analoginya atau perbandingannya lah gitu. Seperti cerita begini. Yang satu nih lagi jual gorengan, ya kan? Tiba-tiba nih bocah belajar tentang jualan rujak, gitu loh. Terus dia tahu ilmu rujak, dia datang kemari, tukang gorengan diledek, bikin rujak nggak begini. Dan tukang gorengannya bingung. Lah emang gue nggak jual rujak, gue jual gorengan. Artinya sama seperti itu. Cerita perbandingannya gitu. Jadi di sini Marcel itu nggak usah ikut campur dengan dapur orang. Urus saja. Kalau dia mau canggih seperti David Copperfield pun, dia pasti banyak duit tanpa menjatuhkan yang lain gitu. Kalau memang dia jago dengan trik dan intrik dia, sehingga dia bisa mengalahkan triknya dukun, silakan. Misalnya dukun bisa ngobatin ngeluarin paku dari dalam tanah, dia kan bukan praktek aja. Ngapain dia nyindir dukun? Lawang sesama dukun kok, kan pesulap juga dukun. Gitu loh. Orang yang diberi keterampilan oleh Allah SWT yang pintar, yang cakap, itu namanya paranormal. Kan pesulap itu dukun. Belum tentu orang banyak biasa bisa berkegiatan seperti si pesulap-pesulap ini gitu loh. Makanya saya bilang tadi di sini, Marcel, tobatlah. Ini minggu depan kita ini udah dipanggil semua saksi-saksi. Tobatlah. Kasihan kamu pesulap bagus, kalau karir kamu harus nyemplung di penjara. Gitu loh. Ini kita ini juga masih ada toleransi lah. Gitu. Karena kasihan beliau ini kan aset bangsa juga gitu kan. Mana tahu ke depan dia bisa menghibur, ya kan, dia bisa bikin pesulap seperti pesulap Amerika, seperti David Copperfield, bisa terbang. Kan kita bangga juga punya pesulap seperti David Copperfield gitu. Tapi kalau pesulap-pesulap kayak begini, kerjaannya gibah sesama orang-orang yang ada dalam lingkungannya, ini sangat miris gitu loh. Anak ini masih muda. Saya takut nanti dukun-dukun sakti bener di luar daerah sana beneran nguji gitu loh. Beneran nguji, tapi di dalamnya ada foto cewek 4 biji, kan bingung ngeluarinnya. Nah, itu kemarin Bang Marcel juga bilang kan tadi kan, nah soal tembak bolong itu udah clear, dijelasin ya. Nah kemarin Gus Samsudin tuh nunjukin foto hasil terapi dia karena ada aku di dalam tubuh orang itu. Nah kemarin dijelasin sama Marcel, kalau itu sebenarnya penyakit PICA itu Bang. Itu kalau secara... Jadi gini, penyakit PICA itu bagian daripada perjalanan hidup dunia ini, ya. Ada juga penyakit santet, itu juga bagian daripada perjalanan ini. Nggak bisa orang kena penyakit PICA versinya si Marcel disamakan dengan orang kena penyakit santet bertahun-tahun gitu. Nggak bisa, karena spesifikasinya berbeda, gitu loh. PICA versi kedokteran, santet versi dukun. Jadi ada juga kejadian-kejadian banyak yang kita nggak boleh tutup mata. Kejadian tentang penyakit-penyakit aneh yang nggak masuk di akal. Ada orang muntah darahnya hampir 3 ember. Datang ke dokter nggak tahu juga kenapa-napa. Saya baru-baru ini menangani kasus anak buah saya di kantor. Muntah darahnya hampir 3 ember dan itu HB-nya itu 0. Orang bilang dia udah mati, tapi dia bisa jalan naik motor ke rumah sakit, diperiksa, kata dokter nggak apa-apa. Di depan dokter pun muntah-muntah. Ada kok di Siloam, boleh dicek di Siloam. Di Siloam TB Simatupang boleh cek. Itu anak buah saya masukin. Baru beberapa bulan lalu, baru 3 bulan lalu. Dia muntah darah, nggak ada penyakitnya. Akhirnya saya obatin pakai alternatif di kampung saya, Bima sana. Sembuh, gitu. Jadi, antara metafisika dan fisika kalau dipadukan, ini akan menjadi perbincangan yang sangat hangat, gitu loh. Yang timbulnya akhirnya anak bangsa jadi pecah gara-gara si pesulap merah ini yang so jago, gitu. Makanya saya bilang, Marcel hati-hati ya. Kenapa? Karena leluhur kita itu berjuang memerdekakan bangsa ini pakai segala macam ilmu, baik fisika maupun metafisika. Artinya di sini kamu sebagai pelaku dari kegiatan ilmu fisika
jangan menyindir-nyindir orang yang berkegiatan ilmu metafisika. Nanti akan bersinggungan, akhirnya kalian perang. Gitu loh. Kalau kalian perang, kalian palsu. Trik-trik kalian palsu, yang bisa dikategorikan penipu dan palsu adalah kalian sebenarnya pesulap, gitu loh. Bukannya dukun. Gitu. Kalau dukun ini kan dia benar-benar turun dari Tuhan Yang Maha Esa kegiatannya. Kalau kalian kan belajar di buku, beli zat kimia dari pesulap. Gitu. Jadi kalau bicara kalian dukun penipu, ya kalianlah yang penipu sebenarnya. Oknumnya nih Marcel, oknumnya bukan pesulap ya semuanya, tapi oknumnya si Marcel inilah yang penipu gitu loh. Jadi jangan bicara dukun penipu, justru kalian pesulap inilah yang ngikut-ngikut caranya dukun, dibelilah trik-trik di pasar, zat kimianya, keris itu didiriin. Padahal orang goib ini bisa mendirikan keris dengan cara metafisika. Tetapi datang rombongan Marcel, dia belajar beli zat kimia di Jatinegara atau di mana, didirikan keris itu bisa. Gitu loh. Ada dukun-dukun yang sakti juga di daerah-daerah, kerisnya itu bisa menyala. Bisa, tapi mau rombongan Marcel dibikinlah keris itu dari baterai. Akhirnya keris itu nyala ujungnya gitu. Dibilang penipu. Jadi yang penipu siapa? Marcel atau dukun? Sebenarnya yang nipu daya itu sebenarnya yang Marcel, oknum. Oknum pesulap ini gitu loh, bukan dukun. Marcel itu jelas-jelas menipu. Oke bang, Bang, cuman mungkin sedikit ya, harus diluruskan, mungkin banyak juga netizen atau mungkin orang-orang di luar sana yang berkomentar bahwasanya abang ini sebenarnya di kubunya Gus Samsudin atau enggak sih? Banyak soal spekulasi seperti itu. Saya tidak ada kaitannya sama Gus Samsudin, saya nggak kenal. Dan saya nggak mau tahu tentang Gus Samsudin. Saya adalah pengacara organisasi perdukunan Indonesia. Dan dukun-dukun yang saya bela ini dukun santet ayam, dukun anti tembak nih. Tapi kalau lapar dia makan bakwan. Bang, menanggapi Marcel yang meralat bahwa dia sekarang udah percaya goib seperti apa, Bang? Tidak ada kaitannya, kan saya udah bilang tadi, tempus delictinya, locus delictinya sudah terjadi, actus reusnya sudah terjadi, mens reanya sudah terjadi. Jadi jangan berdalih lagi bahwa dia itu sekarang sudah sadar bahwa ini ada goib, ada ini, nggak ada. Kita mengambil screenshot itu udah, ini jadi barang buktinya, gitu loh. Ini jadi alat bukti. Jadi kamu jangan lari Marcel. Makanya saya bilang tadi, saya sarankan carilah pengacara yang paling top di Indonesia. Nih, ini biar kamu bisa terhindar dari ancaman hukum pidana. Ini baru sebagian screenshot kami nih, banyak lagi. Udah jelas di sini disebutin. Oke, Bang. Jadi saya bicara tentang Marcel ini karena Marcel kebakaran jenggot ya. Awalnya kan saya bilang ini akun yang kami laporkan. Tapi makin sini Marcel kebakaran jenggot gitu. Makanya saya nyebutnya Marcel. jadi proses hukum tetap jalan ya bang? Jalan. Udah Kamu nyampe mana, gimana? Bang? Mau damai apa enggak? Lanjut. Kalau damai saya pulang nih. Lanjut. Lanjut. Proses hukumnya udah sampai mana bang? Proses hukumnya baru laporin beberapa hari lalu, kemungkinan seminggu depan ini dipanggil saksi-saksi. Tanggal berapa, Bang? Belum tahu, kita belum konfirmasi di Polres Jakarta Selatan, kita minta dipercepat. Gitu. Dan saya pesan satu lagi. Di dalam Instagram itu, di dalam media sosial ada petinggi Polri yang ikut-ikutan komen seakan-akan mendiskriminasi dukun. Tolong Bapak Kapolri dipantau Pak nih. Seorang bintang 1 nih. Tolong ya. Jangan, karena polisi harus netral. Polisi milik kami cinta sama polisi. Polisi sedang berbenah. Tolong petinggi Polri jangan ikut-ikutan. Terima kasih. Maaf, saya mau bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Indonesia. Malam. Selamat malam dukun-dukun Indonesia. Kami mewakili Anda semua. Kami melaporkan ini karena kami tersinggung. Tersinggung kenapa? Dia Bang Marcel ini tidak ngomong oknum dukun, tapi semua dukun. Semua dukun adalah cabul dan palsu. Maaf saudara-saudara terlalu mempojokkan kami tentang masalah penghasilan. Kami tidak peduli penghasilan. Penghasilan itu dari Allah. Mau sepi atau ramai itu urusan Allah, bukan urusan kami. Yang kami tuntut, yang kami laporkan adalah penghinaan dukun-dukun. Tidak semua dukun. Jangan disamakan. Semua dukun sama. Dukun palsu, dukun cabul. Tidak semua dukun. Ingat, Bang Marcel, kamu harus minta maaf ke seluruh dukun-dukun Indonesia. Kalau kamu tidak minta maaf, kami akan lanjut terus sampai sidang, sampai ke pengadilan. Masalah menang atau kalah itu urusan Allah, bukan urusan kami. Tolong, Bang Marcel, kalau memang Bang Marcel mau tidak lanjut, minta maaf dari sekarang. Ya. Silakan, Pak pengacara. Air, kasih air. Udah. Saya kasih contoh. Maaf, ini air. Kalau Anda salah, ini air. Kalau Anda salah, saya bilang sama Anda,
Ini air. Aku aja nggak bisa ini. Maaf dulu, saya kasih contoh. Ini air. Iya, Saya ikan. kasih contoh aja. Saya kasih contoh bang. Bentar bang. Biarin bang. Biar tahu bang Marcel kan. Memang produsen. Ini air. Bisa jadi racun, bisa jadi obat. Kalau Anda salah, saya suruh minum. Contoh, Anda maling, Anda ngambil, Anda tidak ngaku. Saya suruh minum Anda. Silakan minum. Ini bisa jadi obat, bisa jadi racun. Kalau Anda salah, Anda tidak akan berani minum. Jujur, kalau Anda minum, Anda bisa muntah darah, bahkan bisa mati. Tapi kalau Anda tidak maling, Anda minum silakan tidak jadi apa-apa. Begitu kan kami. Sebagai dukun-dukun, kami tidak bersalah, kami maju terus. Kalau memang itu ada dukun-dukun salah, buktikan. Buktikan Bang Marcel. Siapa dukunnya? Tunjukkan Bang Marcel. Tidak semua dukun bersalah. Jadi kalau ada Ya. kalau ada dukun penipu, kita tangkap bareng-bareng, kita bawa ke polisi. Itu ya, yang fairnya seperti itu. Jangan semua dukun dijustifikasi. Itu aja dari kami. Terima kasih. Bang, sedikit bang, Habib mungkin menjawab tentang tantangan kemarin. Bang Marcel udah ada respon belum sih bang? Untuk Marcel saya lihat dari cumi-cumi nih ya, saya lihat dari cumi-cumi, beliau mengatakan tidak mau respon. Dikarenakan ya saya ini nih ya, saya bulutin aja nih. Iya. Mungkin dia mengatakan trik. Paling kalau tembak bentol doang. Logika penggorengan sama pelor gotri itu penggorengan sama kulit itu tebalan mana gitu aja. Nah, dan untuk Marcel, saya tidak main-main. Saya tidak main-main dengan tantangan yang saya berikan kepada kamu. Karena apa? Ini adalah budaya loh. Debus budaya. Begitu kan? Dari zaman dulu. Dari ente belum lahir juga udah ada anti tembak. Kebal bacok udah ada. Nah, ingat Marcel, mulutmu adalah harimaumu dan jaga kata-katamu. Jikalau pengen memvonis seseorang tuh gunakan kata-kata oknum. Nggak ribet kok. Ya. Oknum, nggak ribet kami. Kalau kamu bilang dukun, oh semuanya. Kalau kamu bilang kata oknum, satu. Dan jangan gara-gara kalian berdua rakyat Indonesia ini goncang. Jangan dah. Jadi gaduh dan jangan. Mohon maaf sebelumnya juga buat netizen-netizen begitu ya. Bukan saya ingin sombong atau pamer atau gimana. Saya ingin menunjukkan karena beliau ketika live di akunnya beliau live apa tapping apa itu. Pokoknya di akunnya beliau itu satu beliau video udah edit. Jadi bagus cuma ke dia doang, begitu kan? Nah, intinya nih saya ingin membuktikan kepada beliau bahwasanya kebal itu ada. Ilmu kebal itu ada sejak dahulu. Nah, jadi jangan bilang ini trik, jangan. Kami semua sakit hati. Contoh kemarin kamu ditantang sama debus, kamu nggak berani masukin jarum ke pipi. Dan ntar saya nyoba, gitu. Bang, cuman kan dia kemarin yang dibahas adu tembak itu dia bilang di Indonesia ada pasal bahwasannya tidak boleh menggunakan senjata api. Mungkin bisa diganti tantangan Ambil bang. pasal rimba, ambil rimba aja kita dah, tantangan rimba aja, kesepakatan gimana? Kalau kesepakatan aja tantangan. Hukum rimba. Hukum rimba. Memang dia jago. Kalau dia Jadi menjaga. tanda tangan disaksikan presiden, Ya. jangan tanggung-tanggung. Tanda tangan disaksikan presiden, kalau ada yang mati ya udah. Selesai. Cagar budaya loh ini. Ya, karena kita mempertahankan budaya. Ya. Budaya Jangan sampai ini diambil loh. oleh negara lain. Ya. Itu aja. Jangan sampai diambil oleh negara lain. Jangan Kita dibilang bangga pakai jadi orang debus Indonesia. negara. Orang Indonesia sakti-sakti. Jadi Marcel nggak usah berkelit, nggak usah alasan pakai pasal-pasal. Ya. Kalau sudah bikin pernyataan tidak kena pasal. Ya. Berarti siap ya bang untuk kalau memang Siap. kita tanpa pembuktian. Siap. Siap. Ingat ya, Gotri. Ingat ya, Gotri. 9.000 APS. Oke. Cukup. Eki, mau ada pertambahan enggak? Udah cukup. Oke, thank you, Bang. Oke, terima kasih banyak bang. Terima kasih Marcel. Ya, gimana? Bang, boleh ditunjukin bang itu surat apa? Oh, boleh. Semua. Surat apa ya? Yang Ini keluar dari- dari Kemenkumham, apa ya? Tadi. LSM-nya itu. Nah, iya. Yang ini. Ada. Itu apa? Betul dia. Ah, Legalitasnya dukun ya bang ya? siap. Untuk surat tugas. Terus bang, tahan bang, tahan, Ya, ya. tahan bang. Gua tuh. Ntar lagi.
daftar ya bang ternyata ya Hah? di Kemenkumham. Sip, thank you bang. Berat. Ya, oke. Kalau nggak terdaftar laporannya nggak diterima. Suruh Marcel minyak pelet nih.